Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Desi dalam pelajaran biologi. Pelajaran biologi merupakan salah satu pelajaran yang disukai oleh banyak murid karena biologi itu menarik. Dan salah satunya adalah belajar tentang sel, di mana murid itu diajak untuk melihat sel itu secara real di bawah mikroskop. Nah, apa saja yang akan kita amati dalam praktikum sel? Di sini nanti murid diajak untuk mengamati sel hidup, di antaranya sel bawang merah dan sel mukosa mulut. Dan murid juga diajak untuk melihat sel mati, sel apa? Sel gabus. Nah, praktikum sel. Tujuan praktikum sel ini adalah yang pertama, murid diajak untuk membedakan sel hidup dan sel mati. Yang kedua, murid diajak untuk mengamati struktur sel. Komponen apa saja yang ada di dalam sebuah sel yang bisa terlihat dengan mikroskop biasa. Nah, bahan-bahan dan alat yang diperlukan dalam praktikum ini, bahannya adalah yang pertama, kita menggunakan bawang merah, lalu kita menggunakan gabus. Lalu untuk sel hewannya kita nanti menggunakan mukosa mulut. Itu bisa diambil dari bagian dalam pipi. Lalu kita menggunakan adalah larutan eosin. Eosin ini nanti untuk pewarna dari sel hewan, yaitu mukosa mulut. Kemudian kita menggunakan larutan metilen blue untuk mewarnai inti sel dari bawang merah. Dan kita menggunakan air biasa pada saat kita mengamati sel gabus. Nah, lalu seperti apa cara kerjanya? Yang pertama untuk pengamatan sel bawang dulu. Bagian dalam bawang itu dikupas, lalu diambil epidermisnya. Setelah diambil epidermisnya, kemudian kita letakkan, kita perlu objek gelas, kita letakkan pada objek gelas, lalu nanti kita berikan 1 tetes metilen blue, kemudian kita tutup dengan kaca penutup atau cover glass. Setelah itu kita amati di bawah mikroskop. Apabila kita menggunakan mikroskop digital seperti ini, sebaiknya perbesaran yang kita gunakan adalah 4 kali, 10 kali 4. Nah, seperti apa terlihatnya sel bawang merah pada mikroskop? Nah, terlihatnya seperti ini. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengamati bentuk dari sel epidermis bawang merah, bahwa akan terlihat bentuk-bentuk seperti susunan batu bata. Nah, bagian paling luar itu adalah dinding sel, kemudian ada inti sel, di mana inti tadi sudah terwarna oleh metilen blue. Kemudian di sekitar inti atau di dalam sel itu sendiri akan terlihat adanya sitoplasma. Nah, ini adalah sel hidup. Jadi nanti murid-murid bisa mengamati ini pada saat mereka mengamati di bawah mikroskop. Lalu pengamatan yang sudah terlihat di dalam mikroskop itu bisa digambarkan oleh mereka pada LKPD masing-masing yang sudah disiapkan oleh guru. Pengamatan berikutnya untuk sel gabus. Nah, sel gabus itu kita sayat setipis mungkin menggunakan pisau silet. Pisau silet yang kita gunakan juga pisau silet yang baru dengan tujuan supaya lebih mudah untuk mendapatkan sayatan yang nantinya akan terlihat di bawah mikroskop. Lalu sayatan yang sudah kita buat, kita letakkan pada kaca objek, lalu kita tetesi dengan air. Setelah ditetesi air, kita tutup dengan kaca penutup, lalu kita amati di bawah mikroskop. Akan terlihat bentuk seperti ini. Nah, kira-kira pengamatannya seperti ini. Ruang-ruang kosong ini adalah ruang tanpa sitoplasma. Jadi sel gabus ini adalah salah satu contoh dari sel mati. Jadi murid-murid nanti bisa membandingkan apa struktur yang terdapat pada sel hidup dan apa struktur yang terdapat pada sel mati. Jadi hanya terlihat seperti ruang kosong seperti ini. Yang terlihat hanya dinding sel serta ruang kosong. Nah, jadi anak-anak bisa mengamati nantinya. Lalu pengamatan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah pengamatan mukosa mulut. Nah, ini sebagai perwakilan dari sel hidup. Caranya adalah tusuk gigi yang masih bersih, yang masih baru, kita masukkan ke dalam bagian mulut, kita korek pipi bagian dalam dengan tujuan kita akan mendapatkan epitel dari mukosa mulut. Lalu setelah kita korek, kita letakkan pada objek gelas. Ya,
yang sudah kita tetesi dengan eosin. Tujuan kita memberikan eosin itu adalah supaya inti sel dari epitel mukosa itu nanti akan terlihat. Lalu kita amati di bawah mikroskop. Akan terlihat bentuk dari sel mukosa mulut itu seperti ini. Nah, itu ada terlihat ya. Nah, yang berwarna merah akan terlihat membran dari selnya, lalu ada inti sel yang berwarna cenderung lebih gelap. Kira-kira inilah bagian-bagian yang akan teramati pada epitel mukosa mulut. Nah, jadi itulah praktikum sel yang nantinya bisa diamati dan dilihat oleh murid-murid di sekolah Bapak dan Ibu tentang pengamatan sel. Jadi mereka bisa membandingkan antara sel hidup, sel mati, dan struktur apa saja yang kita amati di dalam sebuah sel. Sangat mudah bukan? Dan pasti itu akan membuat murid-murid lebih antusias dan sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bersama Bapak Ibu. Demikian saja pembelajaran bersama Bu Desi pada pagi hari ini tentang praktikum dan pengamatan sel. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di sekolah dan di kelas masing-masing. Selamat belajar, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.